Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan yang namanya adalah kecekungan kurva. Kecekungan, kurva. Ada sebuah ilustrasi. Misalkan di sini ada sebuah fungsi. Kita namakan fungsi di sini adalah fungsi sin ya. Nah, fungsi sin di sini grafiknya gambarnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dari 0 derajat, ini 180 derajat dan 360 derajat. Nah, dari grafik ini kita akan menamakan bahwa kurva berbentuk cekung ke atas. Mana yang kurva berbentuk cekung ke atas? Nah, ini dikatakan kurva berbentuk cekung ke atas. Atau dikatakan bahwa kurvanya adalah kurva terbuka ke atas, ya, kurva terbuka ke atas. Nah, sedangkan yang ini adalah cekung ke bawah. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa grafiknya adalah terbuka ke bawah, maka dikatakan sebagai cekung ke bawah. Nah, konsepnya apa? Konsepnya dari yang sudah kita pelajari mengenai turunan sebuah fungsi, bahwa jika ya, di sini jika, nah, pertama, jika f double aksen x-nya lebih besar 0, artinya bahwa f double aksen itu naik. Ya, f aksen itu naik atau cekung ke atas. Yang kedua, jika f double aksen x-nya lebih kecil 0, maka dikatakan sebagai turun. Ya, atau cekung ke bawah seperti gambar yang ini. Ini dikatakan naik dan ini dikatakan turun. Bisa dipahami? Oke, kita berikan contoh untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecekungan kurva. Di sini ada sebuah contoh misalkan. Ya, ada sebuah contoh pertanyaannya di sini misalkan apa ya? Tentukan nomor satu, tentukan interval ya. Interval sehingga fx ya, di sini fungsinya adalah sin x ditambah 45 derajat ini cekung ke atas ya. Nah, cekung ke atas untuk 0 derajat lebih kecil x lebih kecil 360 derajat. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tadi kita sudah tahu bahwa yang namanya untuk menentukan cekung ke atas, turunan keduanya itu lebih besar 0 gitu ya. Turunan keduanya lebih besar 0. Tadi kan cekung ke atas, berarti lebih besar 0. Nah, cekung ke atas ya, saya tulis cekung ke atas, f double aksen x-nya itu harus lebih besar 0. Maka dari sini, dari fx sama dengan sin x ditambah 45 derajat. Kita cari dulu turunan pertamanya. Untuk menentukan turunan pertama, turunan dari sin berapa? Apa? Turunan dari sin adalah cos. Maka di sini cos x ditambah 45 derajat. Karena turunan dari sudutnya itu 1 ya, jadi nggak usah ditulis. Lalu kita cari apa? Turunan keduanya. Dari mana? Dari sini berarti dari cos. Turunan dari sudutnya kan 1, nggak usah ditulis. Turunan dari cosnya adalah negatif sin ya. X ditambah 45 derajat. Nah, kita tahu bahwa cekung ke atas syaratnya f double aksen lebih besar 0. Nah ini ya, f double aksen lebih besar 0. Maka mari kita lanjutkan. Untuk melanjutkannya berarti di sini kan berarti negatif.
apa? Negatif. Sin X ditambah 45 derajat lebih besar 0. Nah, supaya ini tidak negatif, maka jadi apa? Jadi sin X ditambah 45 derajat lebih kecil 0. Karena kalau 0 di sini ya, 0 dibagi negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih kecil. Nilainya tetap karena 0 dibagi 1 ya 0. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, kemana kita berikutnya? Berikutnya ke sini biar kelihatan. Nah, saya pisah ya dari sini. Dari sini kita tahu bahwa sin yang 0 derajat sin ya. Sin X ditambah 45 derajat yang hasilnya kita membuat 0 ya. Yang hasilnya 0 itu sin berapa? Ada sin 180 derajat. Ya. Itu yang pertama. Maka sini kita coret aja misalkan. Jadi X-nya berapa sekarang? X-nya 135 derajat. Dari mana? 180 dikurangi 45. Yang kedua, kita tahu juga bahwa di sini sin X ditambah 45 derajat berapa lagi yang hasilnya 0? Yang hasilnya 0 ini nih. Ada lagi kan? Sin 360 derajat. Kenapa kita tidak pakai 0? Karena 0 dikurangi 45 negatif, sedangkan dibatasinya oleh 0 sampai 360. Maka ini bisa kita coret lah. Maka X-nya adalah 315 derajat dari 360 dikurangi 45. Lalu kita buat 0 di sini. Nah, seperti itu. Mulai dari bulatannya penuh, 0 derajat, bulatannya penuh, 360 derajat. Di sini bulatannya tidak penuh, di sini tidak penuh. Mana dulu? 135 atau 315? Terus 135, di sini 315. Nah. Oke, dari sini. Lalu dari sini kita harus bisa mengecek ya. Cek saja dengan salah satu sudutnya di sini misalkan 90. Di sini ada 90. Nah, kita cek 90, berarti ceknya kemana? Ke yang pertama ya. Jadi sin 90 tambah 45. Ya, berarti sin 90 tambah 45 itu 135. 135 itu ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti bernilai positif. Maka di sini nilainya positif, negatif, positif. Nah, seperti itu. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya mana? Bukan lihat ke atas, tapi lihat dari turunan keduanya yang sudah dihasilkan tadi. Mana di sini? Nah, tandanya menjadi lebih kecil. Maka kalau lebih kecil, kita mengambil tanda yang negatif. Ya, kalau tadi ngecek ke atas, tapi kalau hasil ini dari yang paling akhir kita gunakan. Itu lebih kecil. Maka hasilnya dari mana? Hasilnya berarti X ya. X antara 135 derajat sampai dengan 315 derajat. Dan tidak pakai sama dengan karena bulatannya tidak penuh. Oke. Ini yang dikatakan sebagai kecekungan sebuah fungsi. Cekung ke atas. Sudah dipahami? Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 kita punya soal lagi yang seperti yang tadi saja, mirip-mirip. Di nomor 2 kita akan menentukan sebuah fungsi. Kita cosnya sekarang. Cos berapa ya? 2x dikurang 30 derajat. Ini cekungnya ke bawah. Cekung ke bawah. Daerahnya antara 0 derajat lebih kecil X lebih kecil 180 derajat.
Misalkan yang pertama ya. Nah, langkah pertama, kalau cekung ke bawah, kita sudah tahu bahwa syaratnya cekung ke bawah itu lebih kecil 0. Di sini saya jawab. Kita jawab ya bersama-sama. Jawab. Nah, syarat cekung ke bawah itu adalah F double aksen lebih kecil 0. Berarti kalau ada cos 2x dikurang 30, ini F aksen X-nya berapa? F aksen X-nya adalah turunan pertamanya dulu, turunan dari sudutnya. Turunan dari sudutnya adalah 2. Turunan dari cos adalah negatif sin 2x dikurang 30. Nah, turunan berikutnya, turunan kedua. Nah, di sini. Turunan dari sudutnya adalah 2. 2 kali 2, negatif 4. Turunan dari sin adalah cos 2x kurang 30. Seperti itu. Ya, tadi syarat cekung ke bawah, turunan kedua lebih kecil 0. Maka di sini negatif 4 kali cos 2x dikurang 30 lebih kecil 0. Dengan kata lain, bahwa yang namanya cos 2x kurang 30 itu lebih besar 0. Karena 0 di bagian negatif 4 hasilnya 0. Tapi tandanya berubah. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan mencari pertama cos 2x kurang 30. Berapa saja yang cosnya sama dengan 0? Oh, cos yang 0 itu pertama ada berapa? 200. Nah, 70. Betul nggak? 270. Boleh ya. 270. Pakai sorry. Nah, ini harusnya pakai cos juga ya. Cos 270. Coret cosnya. Maka 2x sama dengan 300. X sama dengan 150. Nah, itu yang pertama. Cos yang kedua, kita bagi 2 lagi di sini biar kelihatan. Nah, ganti warna ya. Yang kedua, cosnya cos 2x negatif 30. Berapa lagi yang hasilnya 0? Ada berapa? Cos 90. Nah, ada cos 90 ya. Cos 90. Berarti di sini coret berarti 2x sama dengan 120. Berarti x-nya adalah 60 derajat. Bikinlah pembuat 0 seperti tadi, bahwa pembuat 0-nya itu dari 0 derajat dan 180 derajat karena dibatasnya di sini. Lalu di sini ada bulatannya tidak penuh 60 dan 150. Kita ceknya di mana? Kita ceknya menggunakan apa ya? 30 boleh. Boleh 30 di sinilah ya. Nah, sini 30. Oke, kita masukkan si 30 ini ke persamaan yang pertama. Cos berapa? 2 kali 30 dikurang 30. Berapa? 60 kurang 30 ya. 30, cos 30 positif. Maka di sini positif, negatif, positif. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita harus melihat ke tanda yang terakhir. Maka tanda positif ya, maka himpunannya ini yang positif. Maka yang positif itu pertama X-nya antara 0 derajat sampai 60. Yang ini pakai sama dengan, yang ini tidak. Ya, karena ini bulatannya penuh. Yang kedua, satu lagi adalah X-nya antara 150 sampai dengan pakai sama dengan 180 derajat. Bisa dipahami ya? Mudah untuk belajar tentang kecekungan sebuah fungsi trigonometri. Kali ini kita cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku, sayang.